Kita record dulu. Oke, tuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat fisik dan sehat jiwa. Selamat pagi, Materi Pak. kita kali ini tentang tantangan dalam profesi keperawatan. Sebenarnya kalau kita berbicara tantangan dalam profesi keperawatan ya ada banyak, teman-teman. Sama halnya seperti tantangan dalam hidup. Tantangan dalam hidup kan banyak. Ya begitupun juga dalam pekerjaan kita. Dan ketika kita memutuskan menjadi sebagai seorang perawat yang profesional, ya maka kita harus aware dengan apa sih yang akan kita hadapi terkait kesulitan ataupun tantangannya. Nah, kalau kita berbicara tentang tantangan, kebanyakan tantangan itu sifatnya kesulitan. Ya, kesulitan apa saja. Tapi sebenarnya ya, setiap zaman itu memiliki tantangannya masing-masing. Misalkan zaman ketika saya kuliah D3, dulu itu saya selesai D3 kalau nggak salah tahun 2015 deh. Saya mulai mulai kuliah tahun 2000, D3 itu tahun 2013. Nah, selanjutnya pada tahun 2016 itu saya kuliah S1 keperawatan. Ternyata tantangan ketika menjadi mahasiswa D3 keperawatan dengan S1 keperawatan itu berbeda gitu. Ya, terutama bagaimana kita bekerja sebagai seorang perawat yang profesional baik itu di rumah sakit. Kalau teman-teman sekarang ini kan dikenal dengan Gen Z, Z gitu sih ya. Zen ya, Gen yang eranya orang-orangnya itu lebih mudah mengalami masalah emosional. Kalian itu lebih mudah terpapar stres dibandingkan dengan orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Kayak misalkan saya kan gen milenial ya. Kalau dibandingkan dengan gen milenial dan gen Z berdasarkan hasil penelitian, ternyata gen Z itu lebih rentan mengalami masalah emosional, masalah psikologis. Salah satu penyebabnya adalah HP. Gitu ya. Ya, HP itu menjadi masalah utama sekarang. Jangankan kalian, saya aja yang gen milenial tuh ya agak kesulitan untuk mengatur kapan saya menggunakan HP, kapan saya harus berhenti menggunakan HP, ya apalagi generasi kalian, di mana HP itu memfasilitasi semuanya. Kalian mau aktualisasi diri, kalian bisa main Instagram. Di sana kalian akan memperoleh pengakuan dalam bentuk like atau follow gitu kan. Itu kan bentuk aktualisasi diri sebagai seorang manusia. Nah, atau kalian mau menampilkan keterampilan atau keahlian kalian dalam ngedance atau menari, kalian bisa menggunakan TikTok. Nah, jadi ada banyak kemudahan. Tapi prinsip dasar dari kehidupan sebagai manusia itu adalah semakin sesuatu itu menjadi mudah, semakin mudah juga kalian stres gitu. Ya sama kayak misalkan kalian sekarang kalau dikasih tugas itu kan gampang sebenarnya. Tinggal buka Google, bisa lewat HP. Kalau zaman saya dulu itu kita harus ke perpustakaan loh. Jadi perjuangannya itu lebih berat dan prosesnya lebih panjang. Tapi karena kami melewati proses yang panjang, yang berat, maka mental kami terbentuk lebih kuat. Secara psikologis aturannya seperti itu. Nah, kalau Gen Z karena kalian semuanya serba ada, serba mudah, kalian tidak melewati namanya proses perjuangan yang agak panjang. Jadi proses perjuangannya itu lebih pendek gitu. Karena kalian ketika berusaha itu lebih cepat mendapatkan sesuatu, maka ketika kalian nggak dapat, kalian lebih mudah stres gitu. Nah, lalu apa aja sih tantangan perubahan era global? Era global itu artinya perkembangan zaman. Kalau sekarang kan kita berada di abad ke-22 deh. Yang pertama adalah meningkatnya mutu pelayanan keperawatan. Ya, artinya kualitas pelayanan keperawatan itu meningkat. Sekarang kalau teman-teman lihat puskesmas ya, puskesmas itu sekarang bangunannya sudah sangat bagus, sudah sangat mewah. Kalau dibandingkan dengan puskesmas 10 tahun yang lalu, puskesmas 10 tahun yang lalu itu sama seperti pustu gitu. Jadi bangunannya secara fisik itu sangat tidak ideal. Kalau sekarang kan semuanya sudah serba modern. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas atau mutu pelayanan keperawatan. Kemudian selanjutnya, jenis keahlian keperawatan sesuai dengan ketentuan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat. Nah, perawat itu sekarang tidak hanya di rumah sakit, teman-teman. Ya, ada perawat yang bisa ke rumah pasien, home care. Ada perawat yang dia melayani secara umum di lingkup komunitas, misalkan posyandu, posbindu gitu. Jadi itu menjawab tuntutan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Karena apa?
Karena nggak semua masyarakat kan bisa ke rumah sakit gitu. Kadang-kadang mereka kesulitan terkait transportasi, apalagi misalnya kalau jalannya jelek dan sebagainya, ya misalnya orang melahirkan nih, terus dia harus melewati jalan yang berliku-liku, ya nanti keguguran di tengah jalan. Maka pada kasus seperti itu kita harus menjemput bola. Ya ada banyak sekarang perawat yang sifatnya home care. Kita menjemput pasien ke rumahnya gitu. Kemudian kesempatan tenaga keperawatan. Kalau kita berbicara tentang kesempatan, sebenarnya kalau di teman-teman sih ya di NTT khususnya di Atambua, saya melihat kesempatan kalian sebagai perawat itu sangat luas, masih terbuka lebar. Jadi kalian tidak merasakan persaingan yang terlalu ketat, sebagaimana perawat yang di kota-kota besar. Nah itu adalah peluang bagi teman-teman. Kalau di kota-kota besar, kayak misalkan di Jakarta, di Bandung, di Jogja dan yang lainnya, rata-rata mahasiswa itu sudah berpikir untuk bekerja ke luar negeri. Karena apa? Karena kalau di dalam negeri itu pertama gajinya tidak terlalu gede, terus persaingannya sangat ketat gitu. Apa dampak persaingan yang sangat ketat? Kira-kira apa? Dampaknya adalah ada permainan korupsi, nepotisme, dan sebagainya gitu. Jadi kayak misalkan satu rumah sakit membutuhkan 2 perawat, tapi yang daftar adalah 200 perawat. Maka yang diterima adalah 2% dari 100% gitu. Maka untuk memenangkan persaingan itu tidak cukup hanya dengan kualitas, secara realita ya teman-teman ya. Jadi mereka harus kayak nyogok untuk bekerja gitu. Itulah realita yang kita hadapi. Nah, ini tantangan teman-teman nih. Cuman kalau saya lihat di tempat kita di Atambua, saya rasa peluang kita masih sangat besar. Ya, Persaingan belum terlalu ya. Jadi itu salah iya satu Mak ya. salah satu suaranya bocor. Kayaknya Olindi deh. Nah, jadi itu salah satu peluang yang teman-teman harus syukuri sih. Kemudian 4 karir keperawatan. Jadi perawat itu tidak hanya sebagai perawat sekarang teman-teman. Ya kita juga bisa bertugas sebagai peneliti. Saya misalkan tetap melakukan penelitian. Kalian nanti membuat tugas akhir itu tuh KTI atau penelitian itu tuh sudah melakukan tugas perawat sebagai seorang peneliti. Jadi perawat itu bukan hanya seorang perawat tok. Kita juga bisa melakukan hal lainnya seperti menjadi seorang peneliti, menjadi seorang pendidik. Nah, saya kan memilih garis atau jalan menjadi seorang perawat pendidik. Nah, karena saya suka dengan pendidikan, jadi suka ngajar gitu. Kemudian manajer dalam artian kamu misalkan nanti buka praktek mandiri, kamu punya karyawan, maka kamu jadi bos gitu. Ya itulah yang disebut dengan manajer. Tapi jangan jadi bos ya teman-teman ya, jadilah pemimpin. Karena kalau jadi bos itu semua orang bisa jadi bos, tapi tidak semua orang bisa jadi pemimpin. Ya, kalau bos itu dia sifatnya lebih ke tendensius ke arah yang negatif gitu. Jadi suka merintah dan sebagainya. Dan itu tidak saya rekomendasikan sih ya. Lebih baik kalian menjadi seorang pemimpin di mana kalian mendukung bawahan kalian, di mana kalian mengangkat bawahan kalian bukan justru menjatuhkan satu sama lain gitu. Kemudian klinis. Klinis ini maksudnya ya kalian bekerja sebagai perawat pelaksana. Misalkan kamu suka melakukan tindakan kayak heading atau operasi atau melakukan tindakan keperawatan secara langsung kepada pasien, ya maka jadilah perawat klinis gitu. Tapi apa sih dampak buruknya dari perubahan pada era global ini? Yang pertama ya persaingan ketat tenaga keperawatan gitu. Ketat persaingannya ya. Di tempat saya itu saya tahun 2015 itu wisuda selesai D3 keperawatan dan ketika itu saya pertama kali itu bekerja di puskesmas. Ya, syukurnya pas itu saya tidak perlu persaingan yang ketat karena saya sudah membangun relasi ketika saya praktek. Jadi ketika praktek itu saya memperkenalkan diri saya kepada kepala puskesmas melalui apa? Melalui kualitas saya sebagai mahasiswa. Jadi ya kita harus tunjuk diri dong ketika kalian praktek. Nanti kalau teman-teman praktek, itu kalian harus mulai membangun relasi kepada tempat kerja. Misalkan kalian praktek di puskesmas Haliwen gitu. Ya kalau bisa kalian inisiatif menjadi ketua kelompok dan sebagainya. Karena dengan menjadi ketua kelompok, dengan menjadi aktif, maka kalian akan dilihat. Kalau kalian dilihat nanti selesai praktek, kalian pasti dicari gitu. Ya. Nah, ketika saya pertama kali bekerja saat itu ya saya langsung dicari sama kepala puskesmasnya karena ketika saya praktek di puskesmas Kediri namanya saat itu saya cukup aktif dibandingkan teman-teman yang lain. Jadi sebelum wisuda udah diminta untuk bekerja. Nah sementara teman-teman saya yang lain pas itu
untuk bekerja di puskesmas saja mereka harus nyogok gitu, apalagi di rumah sakit. Nah, itu 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang lebih parah. Nah, makanya kalian harus bersyukur ya di Atambua tuh saya melihat masih persaingan masih tidak terlalu panas lah. Kemudian berubahnya filosofi orientasi sosial menjadi komersil. Kayak secara sederhana maksudnya gini, kalian kalau buka praktek atau kalau bekerja itu sekarang tujuannya bukan hanya melayani pasien, bukan. Tujuannya ada tujuan yang lain. Salah satunya adalah aspek komersil atau aspek ekonomi di mana kalian harus mendapatkan uang setelah bekerja gitu. Jadi nanti kalau teman-teman udah selesai ya, terus bekerja sebagai seorang perawat, jangan pernah mau tidak digaji. Oke? Jangan pernah mau istilahnya sukarela dan sebagainya. Saya bilang jangan. Karena apa? Itu akan membuat profesi kita direndahkan. Kita tuh perawat profesional, pekerja profesional. Profesional artinya apa? Kita bekerja dan kita harus digaji. Oke? Jadi jangan sampai nanti kalian dimintain tolong gini-gini tapi tanpa digaji ketika kalian udah dapat STR ya dan udah wisuda, kalian jangan pernah mau tidak digaji ketika bekerja. Karena itu akan membuat profesi kita justru akan direndahkan, teman-teman. Ya, kalian jangan berpikir, oh perawat itu ikhlas gitu. Memang kamu bisa makan dengan kata ikhlas? Nggak bisa. Ya, kita untuk beli nasi dan sebagainya itu butuh uang gitu. Jadi, perawat profesional itu adalah perawat yang bekerja secara profesional dan dibayar secara profesional. Gitu. Jadi, kalian harus dibayar. Ya jangan, saya sering kesal sama teman-teman perawat yang dia itu ketika saya tanya kerja di mana, terus dia bilang saya kerja di rumah sakit ini, berapa gajimu? Katanya saya cuma digaji apa 1 kali dalam 3 bulan, kayak begitu. Itu justru akan membuat profesi kita direndahkan, disepelekan gitu. Ya, jadi kalian harus menuntut gaji yang profesional juga sebagai seorang perawat, karena kalian kan kuliahnya capek tahu. Kuliah perawat itu lumayan capek, lumayan banyak laporan dan sebagainya. Jadi akan sangat riskan, naas gitulah bahasanya ya. Ketika kalian selesai menjadi seorang perawat, tapi ketika kerja kalian nggak digaji atau digaji cuma 300.000 per bulan. Apaan itu? Ya, minimal gaji kita itu seorang perawat itu harus berdasarkan UMP atau UMR. Saya nggak tahu ya kalau di Belu UMR-nya berapa. UMR itu ya kayak minimal pendapatan suatu daerah gitu. Tapi kalau misalkan kalau di secara nasional rata-rata UMR setiap daerah itu adalah 2,4 juta. Jadi kalau kalian digaji di bawah itu ya lebih baik pindah tempat kerja teman-teman ya, karena nanti kalian akan disepelekan dan dianggap sebelah mata gitu. Karena penghargaan kita salah satunya adalah bentuknya adalah reward, teman-teman. Bukan berarti saya meminta kalian untuk menjadi seorang perawat yang mata duitan, tidak. Saya meminta kalian untuk menjadi perawat yang profesional, di mana kalian bekerja secara profesional dan menuntut bayaran yang profesional. Itu maksud saya, ya. Kemudian apa sih tantangan yang sesuai dengan area kerja perawat? Kemarin saya pernah menyampaikan deh. Jadi nanti ketika kalian selesai D3 dan ketika kalian akan bekerja, kalian akan dibagi menjadi beberapa area tergantung tempat kalian bekerja sih ya. Misalkan untuk ilmu keperawatan dasar atau KDK atau IKD kalau sekarang itu kebanyakan ada di puskesmas atau di poli gitu. Misalkan teman-teman bekerja di poli atau di puskesmas ya biasanya lingkup keilmuan keperawatan yang kalian hadapi adalah keperawatan dasar gitu. Kemudian untuk keperawatan anak ya ini jelas di setiap rumah sakit kan ada ruangan anak tuh, entah itu ruangan NICU atau ruangan anak pada umumnya. Maka tantangan yang kalian hadapi adalah tantangan masalah keperawatan terkait anak. Kalau anak-anak sekarang itu ya teman-teman, itu banyak yang mengalami gagal ginjal. Sekarang itu angka gagal ginjal pada anak-anak itu meningkat cukup pesat. Ini sangat cukup apa ya, cukup meresahkan karena apa? Karena kalau dulu itu gagal ginjal itu dialami oleh orang yang berusia lansia atau tua. Sekarang anak-anak banyak yang mengalami gagal ginjal. Dan kalian juga harus hati-hati. Jadi kalau anak-anak bisa kena, apalagi kalian gitu loh maksud saya. Ya, gagal ginjal itu pada akhirnya akan membuat kamu melakukan hemodialisis namanya atau cuci darah. Cuci darah itu 2 kali seminggu, every day, setiap hari, bukan setiap hari ya, seumur hidup kamu harus cuci darah.
2 kali seminggu minimal tuh. Jadi hati-hati, kalian mulai batasi konsumsi yang tidak sehat, seperti misalkan minuman yang beralkohol, silahkan dikurangin. Kemudian yang berkarbonat kayak Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan sejenisnya, itu bisa merusak ginjal, ya. Atau ale-ale tuh, itu juga lumayan, merusak ginjal. Jadi kalian hati-hati, mulai batasi. Kemudian ilmu keperawatan maternitas, ya ini biasanya di ruangan bersalin. Kalau keperawatan medikal bedah ini, nah ini yang paling luas lingkup kerjanya. Kalian bisa di IGD, bisa dirawat inap, bisa di ruangan ICU juga, gitu. Ya, kemudian ilmu keperawatan gawat darurat, IGD. Ya, ini sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan triase dan kecepatan dalam melakukan tindakan. Gitu. Jadi, ya tantangan pada ruangan IGD dengan ruangan anak itu apakah sama? Tidak, pasti berbeda. Nah, makanya tantangan itu disesuaikan dengan area kerja perawat. Sama halnya nanti kan teman-teman praktik tuh kan di rolling kan. Nanti kapan kapan hari dapatnya di IGD, kapan hari dapatnya di ruangan bersalin. Apakah kasusnya sama? Beda gitu. Dan tantangannya jelas berbeda. Kemudian untuk keperawatan jiwa, sekarang itu ya setelah pasca pandemi, setelah COVID-19 itu keperawatan jiwa ini lagi naik daun sebenarnya. Karena apa? Orang mulai sadar ternyata untuk sehat secara fisik itu tidak melulu kita menjaga kesehatan fisik aja, tapi juga harus kesehatan mental. Karena apa? Kan kemarin yang kena COVID itu banyak karena kecemasan. Ya kan, kalau kita cemas, kita stres, maka sistem imun tubuh kita akan ngedrop. Kalau ngedrop, maka kita akan gampang kena penyakit secara fisik. Jadi sekarang ilmu keperawatan jiwa itu tidak bisa dipisahkan lagi dengan kesehatan fisik. Itu satu kesatuan. Sebentar saya ngopi dulu. Mantap. Oh, kemudian selanjutnya adalah ilmu keperawatan komunitas. Nah, kalau teman-teman suka ke masyarakat, ya, suka menghadapi misalkan lansia atau yang sejenisnya, pokoknya nggak suka di kantor gitu tuh, nggak suka pakai seragam, nggak suka di puskesmas, nggak suka di rumah sakit, nggak suka di ruangan yang terlalu formal, ya kalian bisa bekerja sebagai keperawatan komunitas. Nah, kemarin dengan Ibu Vero kan ya mata kuliahnya. Nah, itu tuh biasanya kalian harus masuk di puskesmas sih kerjanya, nanti akan ditempatkan di bagian yang berkaitan dengan edukasi, penyuluhan, dan sebagainya. Gitu. Jadi ya tantangannya jelas berbeda dengan yang ada di gawat darurat. Kalau pasien komunitas kan mereka tidak akan apa ya, tidak banyak kasus yang sifatnya itu tabrakan dan sebagainya. Kebanyakan kasus kebanyakan kasusnya itu ya sifatnya adalah kayak misalkan penyakit TBC, ISPA gitu. Wait, wait. Olin di Benu suaranya bocor terus deh. Wait, coba udah aku mood. Nah, tantangan secara umum itu tuh biasanya tergantung pada area juga sih. Jadi kalau yang tadi itu yang ini nih, wait. Nah, ini kan area kerja. Nah, kalau yang ini tuh area secara umum. Kalau area secara umum itu maksudnya tantangan klinis. Tantangan klinis ini maksudnya adalah tantangan yang dihadapi perawat ketika dia bertugas. Kalian nanti akan dibagi menjadi perawat pelaksana kayak kayak gitu. Jadi nanti kalau ketika kalian bekerja, kalian adalah perawat yang langsung berhadapan dengan pasien, langsung melayani pasien. Itu disebut dengan perawat klinis atau perawat apa ya, yang langsung memberikan tindakan kepada pasien. Intinya seperti itu. Kemudian tantangan profesional. Ya, tantangan kalian ya, karena kalian nanti selesainya itu adalah D3, maka tantangan kalian selanjutnya adalah melanjutkan perkuliahan, teman-teman. Ini silahkan nanti kalian bekerja dulu selama 2 tahun setelah selesai D3, tapi selanjutnya jangan diem, teman-teman ya, karena kalian belum aman. D3 keperawatan itu secara profesional cukup riskan sebenarnya, tapi udah kalau dibilang di NTT masih aman, masih sangat aman. Tapi kita nggak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita nggak tahu. Kayak di Bandung itu tuh eh, mahasiswa saya kan kebanyakan mahasiswa ahli jenjang yang udah umurnya 40 tahun, kemudian dia harus kuliah karena apa? Kalau mereka tidak melanjutkan kuliah D3 ke S1, maka mereka tidak akan dikasih megang pasien lagi. Mereka ditempatkan di bagian admin gitu ya. Jadi cuman cuman berkaitan dengan administrasi, pasien datang kamu catat,
Kamu nggak diberikan lagi kewenangan untuk melakukan tindakan secara langsung kepada pasien gitu. Jadi ya selesaikan D3 kalian kerja selama 2 tahun, kemudian kalau bisa ya kuliah sambil kerja. Dan itu enak banget teman-teman. Ya, saya sudah menjalani. Mungkin kalian mikir, aduh capek ya Pak, kuliah sambil kerja. Tergantung mindset kalian sih ya. Tapi kalau saya karena saya suka belajar ya teman-teman ya. Saya suka bekerja dan saya suka belajar. Kenapa? Karena kalau belajar itu kan menambah pengetahuan ya. Dengan pengetahuan kita memiliki power, kemampuan mempengaruhi orang lain. Misalkan kayak sekarang, saya memiliki kemampuan mempengaruhi kalian. Apa yang kalian pikirkan, bagaimana kalian berpikir, saya bisa mempengaruhi kalian. Karena saya punya pengetahuan. Nah, itu maksudnya. Dan saya suka mempengaruhi orang. Nah, kemudian kenapa saya suka bekerja? Karena dengan bekerja saya punya banyak uang gitu. Jadi ya saya suka bekerja dan saya suka belajar. Nah, jadi nanti itu bisa dijalanin kok. Dinikmatin aja intinya. Ya, kemudian tantangan sosial kayak misalkan kalian tiba-tiba menghadapi situasi di mana satu daerah itu terkena wabah kayak misalkan kemarin COVID dan kalian satu-satunya perawat di daerah tersebut, apa yang kalian lakukan? Nah itu tuh salah satu bentuk tantangan kalian sebagai seorang perawat. Kemudian tantangan kesehatan mental, perawat itu banyak yang stres teman-teman, terutama di ruangan yang mohon maaf yang beban kerjanya cukup tinggi seperti IGD itu lumayan ya. Tapi gajinya juga paling besar di situ. Di ICU, di ruangan OK, tingkat stresnya berdasarkan hasil penelitian itu paling tinggi di 3 ruangan tersebut. Itu kenapa gaji perawat di 3 ruangan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan di ruangan yang lain gitu. Kayak temanku yang di IGD itu dia bisa dapat 10 juta per bulan gitu. Ya dibanding kalau dia di ruangan biasa, ruangan rawat inap yang baik itu kelas 1 atau kelas 2 ya paling mentok paling tinggi dia bisa dapat 3 sampai 4 juta. Tapi kalau dia di ruangan IGD itu bisa dapat 10 juta per bulan. Karena apa? Karena setara dengan beban kerja dan tekanan kerjanya. Kemudian tantangan keuangan. Kalau kalian bekerja sebagai seorang perawat terus kekurangan uang, kira-kira kalian ke pasiennya itu enak nggak? Nah, belum tentu enak gitu ya. Jadi kalian sendiri sebagai seorang perawat harus merdeka secara keuangan. Maka ketika kalian menghadapi pasien, kalian udah punya uang, kalian tidak melihat pasien itu adalah uang, maka kalian akan ikhlas menghadapi pasien gitu. Jadi uang itu merupakan hal yang penting teman-teman ya. Jangan kalian hanya bermodal ikhlas saja. Maksud saya adalah ikhlas itu urusan manusia dengan Tuhan, teman-teman. Nanti kalau kalian ketemu sama bos kalian ya atau orang yang memperkerjakan kalian, terus kalian dituntut untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas tanpa diberikan gaji yang layak, jangan mau. Karena ikhlas itu adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kalau hubungan antar manusia dengan manusia itu namanya hubungan profesional. Oke? Nanti kan kalian kalau udah selesai itu menjadi perawat profesional, bukan perawat amatiran loh. Jadi kalian harus menuntut gaji sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Kan capek gitu. Kemudian tantangan regulasi dan kebijakan. Ya, maksudnya aturan, aturan dan kebijakan. Ya, nanti sebenarnya ini kita tinggal ngikut OP sih ya. OP itu organisasi profesi kita. Kalau kita kan PPNI. Ya, bagaimana aturan terbaru dari PPNI, nanti kita ngikut aja gitu. Karena kita kan di bawah organisasi profesi. Dan organisasi profesi itu sifatnya melindungi kita sebagai seorang perawat gitu. Jadi itu kenapa saya sampaikan kita harus ngikut. Karena kalau kita tidak ikut, kita tidak sejalan dengan OP, maka kita akan dibatasi untuk melakukan apapun gitu. Ya, karena kalau kalian mengurus STR, kalian harus tergabung dalam organisasi profesi. Nggak bisa kalian, Pak, saya mengurus STR, tapi saya nggak mau gabung dengan PPNI, nggak bisa gitu. Kita harus memiliki wadah dan wadah kita itu disebut dengan PPNI. Jadi kita harus bergabung dengan PPNI gitu. Nah, lalu dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perawat? Ya sebenarnya simpel sih teman-teman ya. Kita sebagai perawat itu lakukan aja peran kita sebaik dan semaksimal mungkin sebagai seorang perawat. Kalaupun nanti teman-teman ketika bekerja kalian digaji rendah atau apapun, itu urusan kalian dengan atasan kalian. Oke? Okay? Atau dengan yang memperkerjakan kalian, bukan dengan pasien. Jadi ketika kalian menghadapi pasien, kalian harus tulus kepada pasien. Nggak boleh membedakan pasien.
berdasarkan istilahnya ras, berdasarkan agama, berdasarkan asal usul. Tidak boleh, kita harus melayani pasien sebagai manusia secara utuh dan kita harus melayani sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu. Ya kalau kamu ingin diperlakukan baik, maka kamu harus memperlakukan pasien dengan baik. Itu kan manusiawi banget ya teman-teman gitu. Jadi apapun masalah hidup kalian, ketika kalian berhadapan dengan pasien, tunjukkan wajah yang ramah karena pasien itu sakit dan dia butuh apa ya tindakan yang baik gitu. Lalu apa saja peran perawat profesional? Nah, peran pertama adalah peran sebagai caregiver. Caregiver itu artinya kamu memberikan care. Care itu artinya caring. Caring itu artinya peduli. Nah, jadi perawat itu adalah perawat yang mempedulikan pasien. Di mana kita memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan hati gitu, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian menjadi perawat yang judes, jangan sampai. Saya kalau ketemu sama mahasiswa yang pernah saya bimbing, terus eh, misalkan dia judes kepada pasiennya, oh saya nggak akan akui itu sebagai mahasiswa didikan saya siap pecat dia. Harus memperlakukan pasien dengan baik. Oke, kemudian peran sebagai advokat. Kalau peran sebagai advokat ini ya kita harus melindungi pasien. Oke, karena ada banyak kasus teman-teman kayak misalkan kita ini udah memiliki pengetahuan yang baik ya, tapi ketika ada teman kita perawat, perawat juga misalkan, yang dia tidak pernah menghadapi pasien, terus dia asal-asalan dalam melakukan tindakan kepada pasien dan itu merugikan pasien, kamu harus membela pasien, bukan membela temanmu sebagai seorang perawat, bukan. Kita harus berada di sisi pasien, oke? Okay? Nanti kalian akan menemukan hal-hal seperti itu sering kali tuh. Kemudian ini adalah hak-hak klien, teman-teman bisa baca sendiri ya, waktu kita tinggal 3 menit, Zoom-nya berakhir, jadi nanti saya akan percepat. Nah, ini bagian yang cukup penting teman-teman, peran sebagai konselor. Jadi peran sebagai konselor itu maksudnya ya kalau pasien bertanya, kamu harus menjawab, konseling gitu. Kalau misalkan pasiennya curhat yang berkaitan dengan masalah kesehatannya, aduh Pak, saya ini udah 2 hari sakit perut, saya udah minum obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Kalian jangan sampai cuek kepada pasien. Kalian harus mendengarkan pasien, kemudian memberikan saran. Itulah yang disebut dengan konselor gitu. Jadi kalian memberikan masukan juga kepada pasien. Nah, peran sebagai edukator. Nah, kalau di komunitas kan kalian memberikan penyuluhan tuh kepada pasien. Nah, itulah peran sebagai edukator di mana kamu memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Gitu. Jadi nanti kalau kalian terutama di puskesmas ya, kalian akan sering memberikan penyuluhan kepada pasien. Kalau kalian suka berhadapan dengan pasien dalam konteks masyarakat, maka enaknya kerja di puskesmas. Tapi kalau kalian suka seragam dan sebagainya lebih ke formal ya silahkan di rumah sakit gitu. Kemudian peran sebagai koordinator. Nah, nanti kalian akan menjadi apa ya? Jadi kalau perawat kan kita akan dibagi menjadi beberapa shift. Nah, nanti kalau kalian prakteknya kan akan dibagi menjadi 3 shift atau 2 shift. Nah, masing-masing shift, misalkan shift pagi atau shift sore atau shift malam, itu kan punya koordinatornya. Nah, itu disebut dengan peran sebagai koordinator. Kemudian peran sebagai kolaborator, di mana kamu melayani pasien itu dengan cara berkolaborasi dengan dokter atau dengan gizi. Misalkan kamu lihat pasiennya, aduh pasiennya tidak bisa makan. Kamu tanya ke ahli gizi yang ada di tempat kalian bekerja atau tempat kalian praktik. Ini pasiennya tidak bisa makan, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti ahli gizinya meresepkan, oh dia harus makan bubur. Nah, itu disebut dengan peran sebagai kolaborator. Kemudian peran sebagai peneliti atau pembaharu. Misalkan teman-teman nanti membuat karya tulis ilmiah KTI atau melakukan penelitian kepada pasien. Nah, disitulah peran sebagai seorang peneliti. Jadi perawat itu ya salah satu tugasnya atau perannya juga sebagai peneliti. Lalu apa saja tren dan inovasi dalam dunia keperawatan? Yang pertama adalah emerging technology application. Nah, kalian lihat jam saya ini jam yang dibelikan oleh istri saya, tapi bukan itu maksud saya. Nah, dengan jam ini, saya sekedar menggunakan jam ini bisa membaca tekanan darah saya. Itulah yang disebut dengan emerging technology application. Jadi teknologi yang sudah termutakhir dan bisa dimanfaatkan untuk kesehatan gitu. Kemudian AI.
Mungkin teman-teman udah mendengar yang namanya ChatGPT. Nah, itu adalah bentuk AI. Nah, kalau VR atau virtual reality ini bentuknya kayak seperti ini. Jadi di masa depan ya, kalian itu nggak perlu praktek langsung kepada pasien untuk latihan. Kalian nanti bisa menggunakan aplikasi VR itu ya seperti main game sebenarnya, virtual reality. Oke, pas momen kita sudah berakhir. Nah, selanjutnya akan saya upload di YouTube, teman-teman. Jadi silahkan nanti isi daftar hadir di link yang akan saya bagikan selanjutnya. Dan kalau